Bapak, kami bersyukur hari ini kembali kami datang dan mohon pertolongan karena apa yang kami bahas adalah sesuatu yang di luar batas pemikiran kami yang kadang juga sulit kami pahami, khususnya tentang satu tema menghadapi hal-hal yang tidak terduga atau di luar daripada nalar manusia. Dan begitu banyak kami harus mendengarkan serta belajar dan juga kami harus melihat satu kenyataan bahkan kewajaran hidup bagi manusia karena sudah jatuh dalam dosa, maka perjalanan manusia tidak ada yang berjalan tanpa berperang dengan Tuhan. Dan kami percaya bahwa damai itu berasal dari Tuhan, dan Tuhan pimpin kami dalam kuasa-Mu, dalam roh-Mu dan firman-Mu. Kami akan mendapatkan terang itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita hari ini membahas tentang satu tema yang sangat menarik ya. Nah, ini saya ambil satu frase itu satu bagian dari ayat firman Tuhan. Frasenya itu adalah dari dalam dagingku aku melihat Allah. Ayub 19 ya. Dan ini adalah pertengahan daripada kitab Ayub, dan disitulah Ayub membantah teman-temannya kondisi yang ada, dan dia mempertanyakan. Dia ditanyai dan kemudian dia mempertanyakan kembali setiap pertanyaan dan terjadilah perdebatan gitu ya. Ya, kita akan belajar hal ini. Nah, kita akan membaca dalam Ayub 19 ayat yang ke 23 sebenarnya. Dari 23 saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Jadi teman-temannya itu diomong seperti Tuhan gitu ya, yang mengintimidasi dia terus mengejar dia. Nah, sebelumnya dikatakan kasihanilah aku, sampai Ayub itu memohon dibelas kasihani. Jadi jangan dicerca terus, jangan terus ya dituduh gitu kan. Kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Ayat yang ke-23. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab. Nah, dia meminta supaya dicatat dalam kitab, dan akhirnya kitab Ayub ini dicatat. Nah, yang mencatat ya dia sendiri ya. Dicatat dalam kitab, dan dikatakan di sini terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Jadi dia ngotot bahwa dia tidak berdosa, dia tidak bersalah. Apa yang terjadi pada dirinya bukan karena dosa, bukan karena dosanya dia, bukan karena karma, bukan karena sebab akibat, bukan karena apa yang dia tabur kemudian dia tuai, bukan karena banyak hal yang lain yang menurut pikiran ketiga temannya itu, bahwa Ayub itu melakukan satu kesalahan-kesalahan dalam sudut pengalaman, tradisi, perasaan manusia, dan semuanya. Dan dia mengatakan dia sampai mau dituliskan di dalam satu kitab khusus, yaitu Ayub ini ya, dan juga kitab kehidupan yang ada dalam tangan Allah itu, dan dikatakan dipahat dan diukir dengan besi dan timah. Nah, ini menunjukkan bahwa itu sesuatu yang tidak bisa diubah, tercatat, dan tidak bisa dihapus oleh siapapun. Kalau dia salah, maka dia akan dibinasakan. Kalau dia benar, maka dia akan dibela oleh Tuhan. Di situ, di gunung batu untuk selama-lamanya. Ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Nah, di atas debu itu artinya bahwa di atas kematian. Ada sesuatu yang manusia diciptakan dari debu, dan penebusku Yesus itu di atas debu, mengalami satu kemenangan atas kematian. Itu arti debu itu kematiannya. Di atas debu bangkit, dan menunjukkan bahwa Yesus akan bangkit, tetapi penebusku Goel ya, dari kata Gaal, Goel penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu, mengalahkan kematian. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, jadi dia hancur kulitnya dan meleleh dan bernanah seperti itu. Tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Dan dia mengatakan nanti tanpa dagingnya pun dia akan melihat Allah. Jadi ini adalah kehidupan setelah kematian, kehidupan di dalam jaminan Tuhan bahwa kita orang-orang yang mati dalam Tuhan, walaupun dalam penderitaan, sekalipun dalam kesakitan, dalam kondisi apapun, surah itu jaminan Allah itu melampaui segala halangan, termasuk kematian kita, penyakit kita,
dan semua pendapat orang tentang kenapa kamu seperti ini, itu melampaui semuanya. Itu jaminan dari Tuhan. Dan dikatakan juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat. Dan dikatakan ya, yang pertama dikatakan tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang pertama, melihat yang pertama. Yang kedua, dan aku sendiri akan melihat, dikatakan di sini aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Jadi Ayub bersaksi untuk dirinya sendiri bahwa dia akan bersaksi bahwa dia akan melihat sendiri perkaranya itu akan diadili oleh Tuhan, dan dia percaya bahwa perkaranya itu dia tidak bersalah. Ya, mataku sendiri menyaksikannya, mataku sendiri melihatnya, dan ini ketiga kali. Dan bukan orang lain, hati sanubariku pun merana karena rindu. Kalau kamu berkata kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya, takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Jadi Ayub mengatakan, kalau aku benar, maka kamu akan dituntut dan kamu masuk pengadilan dan ada pedang, ada hukuman dan ada kematian di sana. Jadi kalau kamu salah, kamu pasti mati, kamu akan kena pedang. Kalau aku salah, ya aku mati. Tapi kalau aku benar, maka dia katakan bahwa aku akan dikenang terus seluruh hidupku, bahwa aku menjadi orang yang tidak bersalah dengan segala penyakit yang aku terima dan kemalangan, musibah, malapetaka yang aku terima. Nah, di sini kita melihat hal yang unik ya dari Ayub. Nah, kita pelajari baik-baik ini ya. Jadi dalam pasal 19 ini Ayub sedang berbicara dan sedang dituduh oleh Bildad. Nah, jadi ada teman Ayub itu empat teman Ayub: Elifaz, Bildad, Zofar, dan Elihu. Nanti kita akan bahas secara singkat apa artinya nama mereka, karena berkaitan dengan latar belakang mereka, dan nama mereka itu termasuk di dalamnya adalah aliran-aliran serta isme-isme. Jadi azab, mazhab-mazhabnya, asas-asasnya itu berdasarkan nama itu kita tahu bahwa dia sedang mengadili Ayub dengan namanya. Nah, Tuhan kasih itu ya. Jadi kita belajar dalam Perjanjian Lama itu nama itu punya makna. Ya, kita akan belajar itu setelah ini ya. Nah, kita lihat latar belakang ini, bahwa sahabatnya itu terus-menerus menuduh Ayub dan tidak berhenti-henti menuduh Ayub, menyalahkan dia dan mencari-cari kesalahan Ayub. Nah, kita harus tahu bahwa kalau kita menjadi orang Kristen, dalam segala bentuk apapun, apalagi itu berkaitan dengan adanya sakit penyakit, adanya kemalangan, adanya ketidakberhasilan, adanya macam-macam itu tidak selalu dan sangat bahaya jika kita mengatakan bahwa itu berkaitan dengan dosa. Ya, kenapa? Karena ada tempat di mana Allah itu berkuasa melakukan apapun, dan kita tidak boleh bertanya sekalipun dan menuntut Tuhan, karena Ayub juga mengalami ini ya. Dan setiap manusia akan mengalami seperti Ayub, cuman kadarnya berbeda. Ayub itu kadarnya begitu puncak, tertinggi, dan kalau kita ngomong itu levelnya itu sudah level kelas berat Ayub itu ya. Kalau angkat besi itu udah yang paling mentok gitu ya, dia bisa angkatnya di sana. Nah, kita melihat mereka berpikir bahwa penderitaan Ayub adalah akibat dosanya. Tapi Ayub tetap beriman bahwa dia tidak berdosa. Dia tetap, ya walaupun teman-temannya katakan nggak ada manusia yang nggak berdosa. Nah, dalam perkara ini aku berani bertaruh, bahkan sampai dagingku nggak ada pun, dia tetap ya bertaruh di situ. Dia bertaruh bahwa dia tidak salah. Nah, dari situlah karena Ayub itu didesak, akhirnya Ayub itu tidak tahan juga menantang Allah. Nah, ini kelemahan Ayub. Jadi waktu Ayub menantang Allah, itu Ayub tidak bermasalah dengan apa yang dia alaminya, tapi dia bermasalah dengan apa? Dengan tuntutan dia kepada Allah. Nah, nanti dia akan bertobat dalam hal dosa ini ya. Yang dosa sebelumnya Ayub nggak ada masalah. Tapi waktu dia menantang Allah dalam Ayub pasal 3 ayat 11 dan pasal 7 juga ada 17-20, pasal 10 ada 13, dan kira-kira ada sekitar 6 atau 5 atau 6 perikop itu Ayub menantang Allah. Arti menantang itu sebenarnya mempertanyakan, lebih halusnya mempertanyakan. Jadi Ayub kemudian akan ditantang Allah. Dia menantang Allah dulu, dan setelah itu Allah menantang dia. Nah, Allah menantang dia itu jauh lebih panjang dari pasal 38 sampai pasal 41. Jadi 38, 39, 40, 41. Ada sekitar 4 pasal. Jadi kalau Ayub itu cuma sebagian-bagian, tapi ini Allah berbicara jauh lebih banyak dari Ayub,
Dan Allah membicarakan segala sesuatu tentang siapakah dirinya. Nah ini kita nggak bisa pelajari satu persatu ya, karena itu panjang sekali. Dan semuanya berkaitan dengan penciptaan dan kuasa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Di situ. Jadi meskipun ia merasa Tuhan seolah-olah diam. Nah, kediaman Tuhan atau silence of God ya. Lawannya itu outspoken atau the speech of God gitu ya. Bagaimana Allah berbicara, Allah tidak berbicara, Allah berdiam. Nah, baik manakah Allah berdiam atau Allah berbicara? Dua-duanya baik. Bergantung pada situasi. Jika Allah tidak mau berbicara, Allah diam, berarti Allah sedang menyiapkan segala sesuatu, baik itu apakah jawabannya ataukah tidak ada jawaban. Dan di situ ya, jadi tergantung pada Tuhan. Jadi bukan tergantung pada kita. Jadi kalau Tuhan berdiam, ya kamu diam aja, kamu terima saja, karena Dia berdaulat di situ ya. Nah, sekarang kita pelajari 4 nama ini. Yang pertama adalah Elifas. Eli, jadi El itu artinya Allah ya. Jadi baz gitu ya, pas itu artinya sesuatu yang murni atau emas. Ya, dalam pas itu emas artinya. Jadi emas juga artinya murni. Allah adalah kekuatan yang murni. Allah adalah emas yang murni, tidak bercampur. Jadi Elifas ini menuduh bahwa hidup Ayub itu ada campuran-campurannya sehingga tidak murni. Maka Ayub dikatakan bahwa dalam kitab Ayub, imannya akan diuji oleh Tuhan dan timbul seperti emas. Nah, jadi Elifas ini menuduh Ayub salah. Karena malah tuduhan Elifas itu membuktikan Ayub akan menjadi seperti emas. Dia akan menjadi tanda petik seperti Allah. Jadi namanya Elifas. Yang kedua adalah Bildad. Nah, Elifas itu artinya adalah kekuatan Allah di dalam bagaimanakah kita harus menyucikan diri, memurnikan diri, dan membuang dosa-dosa kita. Itu pengalaman secara manusia. Jadi Elifas adalah aliran berdasarkan pengalaman manusia, berdasarkan apa yang sudah saya lihat, apa yang terjadi dalam masyarakat, dan menilai Ayub berdasarkan pengalaman. Dan ini masuk dalam ya akibat sebab akibat ya, kamu gini terjadi ini, kamu seperti ini, mungkin kamu seperti ini, nggak ada sesuatu yang tanda petik dosa yang kamu lakukan, atau mungkin anakmu atau yang lain, atau mungkin keturunan-keturunanmu, itu dituduhkan semua di situ. Jadi artinya bahwa kamu layak mendapatkan penyakit ini dan kemalangan ini, kamu setimpal dengan dosamu, cuman kamu nggak mau ngaku aja. Itu. Yang kedua Bildad ya. Bildad artinya Baal. Baal itu artinya Baal, anak dewa gitu ya. Baal. Dan Dad itu dari kata dadda ya, dadda. Artinya anak yang berasal dari dewa. Anak yang kekasih dewa itu artinya yang dicintai, yang diagungkan, ditinggikan. Jadi Bildad adalah menurut pikiran Bildad, jadi menurut nenek moyang, dan kita semua anak-anak yang dikasih itu, ya kita harus ikut tradisi nenek moyang kita. Jadi Ayub dituduh bahwa kamu itu tidak mengikuti tradisi yang ada terhadap moralitas, etika, terus kemudian hati nurani, pengalaman dari sosial. Nah, kamu nggak ikut di situ. Kamu itu menang sendiri, merasa dirimu tuh paling benar dan membenarkan diri. Dan Ayub tidak merasakan itu sebenarnya. Nah, ketiga adalah Zofar. Zofar dari kata safar. Safar itu cerdas, pinter, dan banyak akal. Itu safar. Jadi Ayub dituduh bahwa Ayub itu mencari akal untuk membenarkan diri. Jadi yang paling keras menegur Ayub itu adalah Zofar. Dan dia menuduh dengan kasar sekali dan sangat keras dan mengolok Ayub, mencaci maki Ayub. Nah, itu kasar sekali. Dan Zofar itu begitu kaku sekali, dan dia terlihat dari perkataan itu orang yang sangat keras dan mungkin ini kolerik gitu ya, yang pemarah gitu. Dan dia tidak pernah membuat bahasanya tuh dia halusin, enggak. Dia tegas dan tanpa belas kasihan dia berbicara, dan dia mengatakan kalimat-kalimat yang sangat menyakitkan Ayub. Kamu ini sahabatku, tapi betul-betul sialan kamu. Ya, engkau penasihat sialan. Dan bagaimana keempat itu tadi? Jadi mulai dari pengalaman dan membenarkan diri, tradisi nenek moyang ada yang tidak mau diakui, ada dosa-dosa, dan Ayub tidak mengakui semua. Dan kemudian dari Zofar ya, jadi Zofar itu juga bahwa kamu ini pinter tetapi mencari alasan gitu ya, dan terlihat begitu keras menegur. Dan apa ya, kalau orang katakan itu bahwa salah ya salah gitu. Nah ini Elifas, Bildad, Zofar. Zofar itu memakai pelajaran sesuatu yang
yang harus ditegaskan gitu. Jadi kalau kamu nggak mau ngakui ya kamu nggak akan bisa gitu. Jadi artinya Shofar mengatakan bahwa kamu layak untuk dibinasakan, Tuhan pun layak gitu. Nah menurut Alkitab bagaimana? Eh, Sebelum kita mendapatkan jawaban dari Alkitab, ada satu teman Ayub namanya Elihu. Eli artinya Allahku, El Allah, I itu artinya Eli itu artinya aku ya, Ani aku. Elihu. Jadi artinya apa? Bahwa dialah Tuhan Allahku. Allah adalah dia. Allahku lah dia gitu ya. Jadi Elihu ini seorang muda yang paling muda dan dia yang paling luas pengalaman dan dia tidak berani menegur dan mencaci maki Ayub atau ya istilahnya ya menghina Ayub gitu kan. Nah, dia lebih mengarahkan Ayub kepada bagaimanakah kamu mengerti bahwa yang terjadi padamu itu ya untuk didik kamu. Dia banyak teori-teori secara teologi ya, teori-teori secara pengetahuan firman Tuhan dan juga bukan hanya dia berhenti pada retributif, pengalaman, tradisi, enggak. Dia membuka bahwa ini kamu ngalamin ini pasti Tuhan itu adil. Ya, cuman Elihu pun tidak bisa keluar dari tuduhan bahwa Ayub itu berdosa. Jadi Elihu pun mengatakan bahwa kamu itu berdosa, kamu sedang dididik oleh Tuhan. Jadi kalau orang dididik Tuhan dengan begitu berat, berarti itu ada dosanya. Jadi kalau nggak ada dosanya, bisa dididik Tuhan nggak? Tanpa adanya kesalahan Tuhan didik kita? Bisa, karena Ayub mengalami itu. Dan dari keempat pandangan ini, Alkitab mengatakan seluruh pandangan itu salah semua. Jadi kita kalau mengalami satu musibah, kita harus seperti apa yang Ayub ceritakan, seperti Alkitab menceritakan bagaimana sifat Allah. Kenapa demikian? Karena penting sekali, ya penting sekali. Nah perhatikan baik-baik. Alkitab mengatakan bahwa Allah menentukan segala sesuatu bukan karena pengalamanmu, bukan karena retributif, bukan karena sebab akibat, bukan karena tabur tuai, bukan karena kecerdasan dan kamu membenarkan diri atau ada sesuatu yang kamu tutupi, kamu membenarkan diri, termasuk Elihu karena pendidikan Tuhan. Bukan hanya itu, tapi dikatakan bahwa akulah Tuhan, akulah Tuhan. Jadi akulah yang akan menebus kamu. Jadi kalau sampai terjadi sesuatu yang salah, Allah berkata bahwa akulah Tuhan Allah yang tidak ada Allah lain kecuali aku. Jadi artinya apa? Bahwa kalau terjadi sesuatu menimpa kita dan Tuhan tidak menjawab kita dan ada misteri di dalamnya, kita harus percaya bahwa Dia adalah Tuhan tetap. Dia bersifat baik, ya Dia pasti baik. Dia bersifat penuh dengan kasih, Dia pasti memberikan kasihnya pada kita. Dia bersifat penuh dengan setia, Dia pasti akan menunggu kita dan akan setia untuk mengarahkan hati kita untuk menerima seluruh keputusan Allah. Dan Ayub menerima itu ya dengan seluruh kewenangan Allah. Jadi di sini keempat pendapat itu adalah pendapat yang secara umum saya beri satu garis yaitu wahyu umum ya, hikmat umum hanya sampai di sana. Tetapi yang lebih dalam kita mengenal Allah, nah kita nggak bisa mencerna itu. Kenapa Allah kok memakai setan? Kenapa Allah memakai bencana? Dengan cara-cara yang kejam tadi itu ya, tidak berberi kemanusiaan yang menyengsarakan Ayub, kok dia pakai itu? Nah ini bagi orang-orang 4 orang ini mereka nggak bisa masuk akal, mereka nggak bisa nangkep ini. Tapi Ayub bisa. Di dalam ketidakmengertian, iman Ayub melampaui ketidakmengertian dia. Iman Ayub melampaui dari sesuatu yang tidak bisa diharapkan. Iman Ayub melampaui dari apa yang tidak bisa dipikirkan oleh dia. Imannya itu melampaui semua. Bahkan sampai Ayub mengatakan, sampai mati pun aku percaya bahwa aku akan dibela oleh Tuhan karena aku tidak berbuat salah. Dalam arti ya saudara, bahwa dia menerima semua itu bukan karena dia melakukan salah, karena setan kan. Setan diizinkan Tuhan itu. Jadi mau tidak mau ya Ayub mengatakan tangan Tuhan menimpa aku. Jangan salahkan saya dong. Kamu kok nyalakan saya? Ya tanya aja pada Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan itu. Ya kita percayakan aja Tuhan. Dia jawab apa? Nah Ayub memiliki iman melampaui daripada 4 temannya. Ya di sini. Jadi hal jahat, rencana negatif, sesuatu musibah dan semuanya, kita harus berani mengatakan dalam iman kita bahwa Allah bertahta dalam segala semua musibah dalam hidup kita, segala dosa-dosa kita. Allah adalah Allah yang baik. Nah barulah kita memiliki iman yang akan bertumbuh, yang akan bangkit. Kalau enggak, kita akan terpuruk terus. Ya. Nah, saya lebih tema khotbah hari ini sebenarnya lebih kalau kita jadi manusia secara
kondisi Indonesia sekarang ya. Dalam keputusasaan, pengharapan itu tidak pernah dihilangkan atau pupus atau tergoyahkan. Dan itu adalah harapan Ayub. Bahkan sampai mati pun Ayub percaya bahwa dia akan mendapatkan kebenaran itu. Jadi Allah tidak menjawab pun nggak apa-apa. Kenapa? Yang penting adalah Allah itu tidak yang menyatakan bahwa dia berdosa dan Allah akan membela dia. Dan dia itu yang menjadi kekuatan Ayub. Jadi tuduhan-tuduhan yang menyakitkan dari sahabat terbaik Ayub saat dia mengalami penderitaan dan dia hampir kehilangan seluruh hidupnya, hanya dirinya, hanya jiwanya saja, tubuhnya dia udah hancur. Ya mentalnya juga dia dihancurkan. Dan Ayub dikatakan Ayub itu putus asa. Nah banyak orang Kristen mengatakan kamu jangan putus asa ya, kamu jangan stres ya. Saudara, itu kalimat yang nggak masuk akal. Kenapa? Ya orang Kristen ya pasti stres, orang Kristen pasti capek, orang Kristen pasti mengalami putus asa, orang Kristen mengalami kebangkrutan. Ya makanya banyak ajaran-ajaran mengatakan oh kalau kamu mengalami kebangkrutan terus mengalami penyakit, oh itu berarti kamu rohaninya lemah. Bukan itu. Bukan hanya pandangan kita kalau ada sakit itu pasti ada dosa. Nah itu yang seperti Sofar Elifas Bildad kan seperti itu kan. Itu kita jadi beretika, kita menjadi bermoral. Kita enggak, kita percaya bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Nah ini yang pentingnya. Jadi Ayub menjadi contoh seseorang yang mengalami penderitaan di titik paling nadir. Jadi jangan sekali-sekali kita mengatakan aku ini kayak Ayub ya. Kenapa? Saya mengalami satu titik paling nadir. Saya pikir saudara harus di skill ya, harus ditimbang. Apakah kita mengalami seperti Ayub? Anak kita semua mati, terus kemudian harta kita habis semuanya, terus kemudian banyak. Kalau kita hitung-hitung, nggak ada orang seperti Ayub. Bahkan Abraham pun tidak mengalami seperti Ayub. Ya, jadi Ayub, Abraham dan semua tokoh-tokoh yang ada masing-masing menjadi teladan bagi kita waktu kita mengalami proses-proses seperti itu. Dan kita percaya bahwa proses bapak-bapak iman itu proses yang puncak semuanya. Dan kita tidak seperti mereka, tidak melebihi mereka. Dan saya percaya itu. Ya. Jadi contoh ya, jadi dalam kondisi apapun, dalam titik yang paling terbawa, titik paling nadir ya, yang paling terpuruk di sana, kehilangan harta keluarga dan kesehatan, dan bahkan yang paling pahit yang paling pahit itu apa? Ayub itu teman-temannya itu diharapkan untuk bisa mendukung dia, bisa menghibur dia. Ini malah teman-temannya itu menghancurkan dia. Ini teman-teman ini kurang ajar, bukan kurang ajar ya. Artinya sialan itu kamu tuh teman brengsek, tahu nggak? Nah seperti itu karena Ayub dekat dengan mereka ya. Sahabat yang sangat sangat dekat. Jadi kalau ngomong ya apa adanya, seperti orang-orang kalau kita tahu orang-orang yang fair gitu kan, ya udah ngomong apa adanya, nggak sakit hati. Dan Ayub juga sama, dia ngomong mengatakan kalimat-kalimat yang membela dirinya, kamu ini sialan bener katanya, saya ini seperti ini bukan karena dosa saya nggak tahu, tapi ya tanya Tuhan aja, nanti Tuhan yang tahu. Nah apa yang membuat Ayub tetap memiliki pengharapan? Nah kita akan menggali ini. Jadi dalam tuduhan dan dalam keputusasaan, Ayub mengapa tetap memegang iman yang percaya bahwa Allah tahu semuanya, segala jawabannya. Nah, kenapa? Nah, dikatakan di sini karena Ayub memiliki satu dasar iman melampaui dari segala apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia harapkan, apa yang dia, kalau istilahnya itu apa yang dia alami. Jadi pengalaman itu tidak membunuh imannya. Pengalaman itu tidak mematikan pengharapannya. Bahkan pengalaman dia itu semakin memperkokoh, semakin membuat dia itu semakin apa ya, semakin ngotot gitu, ngotot di dalam iman gitu ya, ngotot dalam kebenaran. Jadi semakin dia dihantam kiri kanan, semakin digoyahkan, dia kekuatan imannya itu semakin berakar. Jadi semakin dia melihat, aduh ini kondisi ini tapi gimana ya. Dan dia mengatakan satu kalimat yang membuat seluruh perjanjian lama itu tercengang dengan Ayub. Kenapa? Mirip dengan Abraham. Dia mengatakan apa? Penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ia akan bangkit di atas debu. Jadi saudara ada dua ya pribadi. Saya pribadi dan kemudian penebusku pribadi.
penebusku itu akan membela aku, dan dia akan mengalahkan kematian itu, debu itu, dan dia akan menyatakan dirinya, dan dialah yang akan menebus aku. Jadi kalau aku sampai dalam kelemahanku, dalam dosaku, dalam aku tidak memiliki hak kebenaran itu, dan kemudian dituduh oleh orang-orang, nanti kita akan bahas arti Goel itu ya. Nah, di situ saya terbuka, dan kemudian dia mengatakan dialah akan menebusku. Dia akan menjadi pembelaku. Penebusku itu pembelaku. Dia yang akan memberikan hak warisku, kebenaranku. Dia akan memberikan segala sesuatu yang harusnya aku ini dalam kelemahan, teman-temanku nggak ada nolong, tapi Allahku, penebusku itu menolong aku. Nah, itu arti kata Goel, Goel atau Goal ya, Goal. Nah, perhatikan baik-baik. Dalam keputusasaan itu, Ayub berkata penebusku karena dia sudah tidak mungkin lagi mengharapkan akan dirinya sendiri. Dan dia berhenti di sana, dan dia mengatakan bahwa paling tidak bahwa di dalam kematianku, di dalam kehancuranku, aku tetap berharap dan beriman bahwa aku akan melihat Allah, aku akan melihat Dia, aku akan melihat Allah. Melihat apa? Dia akan membenarkan aku. Jadi Allah yang akan menjadi penebusku itu akan mengalahkan kematian, dan kematian yang dikalahkan oleh penebusku, debu itu, juga akan memberikan aku tubuhku yang baru yang akan melihat kemenangan itu. Nah, ini iman Ayub ini sangat jarang sekali, dan bahkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang mengatakan penebusku dengan jelas itu Ayub, dan berkaitan dengan kebangkitan Kristus, dan bukan hanya kebangkitan Kristus, kebangkitan dirinya, termasuk kebangkitan dirinya. Ya, di situ. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi dengan Ayub, ya, kalau kita lihat dengan Ayub, apa yang terjadi dengan Ayub, bahwa Ayub dalam keputusasaan itu, dia tidak pernah kehilangan keyakinannya bahwa dia adalah benar dan dia akan dibenarkan. Jadi kalau ada kelemahan-kelemahan saya, tadi kan ada keluhan-keluhan saya dan menuntut Allah, akhirnya dia berdosa di tempat itu, dia mencabut perkataannya karena dia tahu bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat, maka disitulah dia akan dibela oleh Allah sendiri. Siapakah dia? Yaitu Goel, Mesias, penebus. Dan dikatakan dengan jelas, Ayub mengatakan, tetapi aku tahu. Nah, kamu nggak tahu, tetapi aku tahu. Jadi tetapi itu artinya, ayat 25 ya, tetapi aku tahu penebusku hidup. Itu mereka tidak kenal Yesus sebagai penebusnya. Ayub pun dalam iman ya, teman-temannya tidak mengerti konsep penebus itu, dan Ayub sudah mengerti. Dalam proses itu, Ayub melihat bagaimana Allah akan menyatakan penebusannya. Allah akan membela dia dan akan menutupi dosanya, dan Allah akan menjadi pembelanya. Dan dikatakan, aku tahu, wa'ani yadati. Yada itu tahu ya, yada. Yadati. Jadi aku tahu, benar-benar aku tahu betul. Taunya tuh benar-benar tahu. Ungkapan kepastian iman yang kokoh. Bahwa Allah itu yang akan menebus aku. Kalaupun nanti aku ada salahnya, Dia yang akan menebus dosaku. Begitu. Jadi bukan hanya perkara saat itu Ayub yang akan dibela oleh Tuhan, tapi dalam nanti perkara-perkara yang lain, Ayub tahu diri bahwa dia bukan manusia sempurna, dan disitulah dia akan membela aku. Ya. Jadi Allah bertanggung jawab atas seluruh apa yang terjadi pada saya. Nah, Allah yang bertanggung jawab itu, Allah yang memiliki tanggung jawab itu, dan bukan hanya tanggung jawab ya, dan Dia akan memulihkan aku. Itu adalah Allah yang disebut sebagai Goel, penebus, pemulih, pemurni, pembela kita. Nah, itu Goel. Dalam Imamat 25 itu ada ya. Dan dikatakan di sini bahwa bayangan Kristus sebagai penebus, dikatakan bahwa dari dalam debu itu menunjukkan hidup yang hidup selamanya. Jadi hidup yang selamanya. Maka Ayub mengatakan, biarlah hidupku ini termasuk namaku dan apa yang terjadi ditulis dengan besi dan timah selama-lamanya. Artinya hidup selamanya. Nah, itu lagu itu gitu, bukan cuma hidup biasa. Hidup. Nah, hidupnya hidup adalah dari penebus itu akan diterima oleh Ayub, menunjukkan bahwa bukan hanya bersifat historis, bukan hanya bersifat personal, tapi Allah sebagai penebus, Goel, Yesus itu penebus,
adalah hidup berkuasa atas seluruh umat manusia, dan yang percaya itu tidak, di dalam Dia itu akan dihakimi oleh Tuhan. Nah, yang betul-betul mengerti penebusku adalah Goel, adalah Yesus sendiri, maka orang-orang ini dijamin bahwa mereka punya iman tidak akan digoyahkan dengan apapun terjadi, malapetaka, kejadian apapun, termasuk anak yang terhilang, suami terhilang, istri terhilang, raja terhilang, imam terhilang, dan semua terhilang. Sebenarnya dalam Alkitab itu anak terhilang itu bukan hanya anaknya terhilang ya, tapi kita lihat raja terhilang itu Daud, raja terhilang itu siapa? Salomo. Raja terhilang siapa? Saul. Bukan hanya terhilang, binasa gitu kan. Dan imam terhilang siapa? Imam Harun. Yang dikatakan terhilang akhirnya dia kembali pada Tuhan. Imam siapa? Imam Eli. Diberitahu, kenapa kamu tidak menegur anakmu? Dan imam raja semua terhilang semuanya. Dan siapakah anak yang dari anak yang kukasihi menjadi anak terhilang, dan dari anak terhilang itu dia mengumpulkan dan memanggil yang terhilang itu untuk datang kepada Bapa kembali. Nah, itu adalah Yesus. Sudah, ini pengetahuan yang mungkin dari Goel ini kita mendapatkan ini. Jadi Yesuslah yang akan mencari anak terhilang dengan apa? Dia menjadi yang terhilang dari Allah. Jadi prodigal son itu sebenarnya siapa? Ya Yesus sendiri yang mendudukkan dirinya berada di posisi anak bungsu itu, berada di posisi orang berdosa, dan dia disebut sebagai Goel. Kenapa? Karena dia menebus kita dengan seluruh kelakuan kita. Di mana engkau berada, di situ Yesus menebus engkau. Waktu kamu masih lemah, waktu kamu berdosa, kamu melawan Allah, memberontak pada Allah, mencaci maki Allah, di situ Goel datang dan dia mengubahkan hatimu. Nah, itu artinya di situ. Jadi anak yang terhilang, imam yang terhilang, terus kemudian hakim terhilang, termasuk Samson gitu kan, dan semua yang terhilang termasuk kita semuanya. Nah, surah itu kemudian ditebus. Haknya itu adalah kita diberikan kembali, dan tanggung jawab Goel itu adalah mengembalikan semua hak-hak yang kita miliki, dan tidak ada yang sisa, tidak ada yang ditahan, semua diberikan dan diberi hidup yang baru. Jadi bangkit di atas debu. Nah, itu dijaminkan kepada kita, ya. Yakum al-Avar, itu artinya di situ. Jadi dalam bahasa Ibrani merujuk pada bagaimana Allah itu akan berada di atas dan melampaui segala kematian, kefanaan. Nah, kematian itu kan ya mati aja kan. Kefanaan itu ada sesuatu yang akan berhenti, mortal. Jadi immortal. Jadi kita menjadi anak-anak yang selama-lamanya masuk dalam kekekalan, ya. Nah, dikatakan kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku melihat Allah. Jadi Ayub melihat kalau pun sampai mati, Tuhan akan memberikan aku jaminan, aku akan kembali dengan dagingku, dengan kulit tubuhku yang baru. Dikatakan walaupun rusak nanti akan jadi baru, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Jadi di dalam rohnya dia akan dijamin, dia akan menerima jawaban dari Allah. Nah, kapan itu? Ya sekarang dia sudah terima. Dia sudah terima. Dan Ayub menyadari bahwa tubuhnya akan binasa, dan akhirnya dia percaya bahwa manusia tidak berhenti waktu dia mati. Manusia akan hidup, dikatakan tanpa dagingku pun aku melihat Allah. Dari dalam jiwa rohnya Ayub akan bersama dengan Allah, dan dia menerima seluruh kemahakuasaan Allah itu. Dan waktu dia mati, dia menerima itu, dia dengan sukacita dia berdiam bersama dengan Tuhan. Rest in peace with God. Yaitu di situ. Jadi saudara, kita percaya bahwa apa yang diterima oleh Ayub, yang dikatakan tanpa dagingku aku melihat Allah, 3 kali dia katakan itu. Jadi dia percaya penuh dengan 3 kali dia mengatakan aku akan melihat Allah. Dalam bahasa Ibrani ubesari eheze Eloha. Artinya aku melihat Allah. Aku melihat Allah dengan mataku sendiri, dan aku melihat dengan jelas yang terjadi dari awal aku mengalami seluruh keberhasilan, berkat sampai aku jatuh, dan bagaimana aku menghadap Allah dan kemudian aku mati dan aku melihat Allah. Dari sebelum aku mengenal Allah, aku sudah mengenal dan aku melihat Allah. Dan setelah aku melihat Allah, Tuhan berkati aku melihat Allah di dalam segala malapetaka, musibah, bencana itu, dan aku tetap melihat Allah.
dan kemudian aku sampai mati pun tubuhku dan kulitku, dagingku pun nggak ada tanpa daging. Aku melihat Allah. Wah, luar biasa. Jadi iman Ayub itu iman yang mulai dari awal dia ada, kemudian dia datang pada Tuhan, dalam proses dia dibentuk oleh Tuhan dengan begitu berat dalam penderitaan, dan dia kemudian puncaknya dalam penderitaan itu, dia tidak mendapatkan apa yang dia dapatkan. Nah, itulah iman. Iman itu apa? Saudara, seluruh apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kita tidak mendapatkan waktu kita hidup. Ya, artinya secara real, sempurna. Tapi dengan iman itulah kita melihat nanti kita mendapatkan. Nah, kita baca dalam kitab Roma ya. Kitab Roma. Coba kita lihat kitab Roma ya. Pasal 8 ayat yang ke 18. Ya. Nah, ini bagus sekali ya. Perhatikan baik-baik. Pengharapan anak-anak Allah. Ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, ini ya. Jadi di sini kita melihat bahwa apa yang terjadi sekarang ini itu bukan terjadi cuman secara kelihatan mata kita, secara historis, sejarah yang ada dalam hidup kita. Tidak, itu sedang menjadi jaminan bagi kita bahwa kita akan dijamin Tuhan sampai kita mendapatkan seluruh kemuliaan yang kekal itu selama-lamanya. Jadi kita jangan putus asa. Kok sekarang saya tidak mendapatkan yang dijanjikan Tuhan? Abraham tidak melihat Mesias secara kasat mata, tapi dengan imannya dia melihat, maka dia akan mendapatkan Mesias itu dalam sukacita surgawi yang luar biasa. Dan itu terjadi. Dan dikatakan di situ bahwa Ayub itu seluruh pengalaman dia tidak akan dilupakan oleh siapapun dalam seluruh sejarah orang percaya. Baik mulai dari orang Yahudi, Israel, sampai kita sekarang, sampai akhir. Maka nama dia dan seluruh hidup dia, riwayat dia ditulis dalam besi dan timah di gunung batu selama-lamanya. Ini menunjukkan apa? Satu proses harapan eskatologis yang tidak tergoyahkan. Jadi Ayub mengerti hal-hal seperti ini. Dan termasuk dalam kitab Daniel pasal 12 dan juga Yohanes pasal 11 ayat 25. Nah, bagaimana kita sekarang bisa melihat ini semuanya? Saudara, kita lihat ya. Yang pertama, saudara, dalam segala kesulitan kita memandang masa depan kita, saudara, kita percaya bahwa iman kita tidak pernah padam, tidak pernah pudar. Yang dikatakan dalam firman Tuhan juga, bulu patah terkulai, sumbu yang mau padam itu tidak akan padam. Nah, bayangkan, sepertinya sudah nggak ada harapan, cuman tinggal letik-letik kecil-kecil, api yang cuman kecil, nggak ada apinya, tapi ada pengharapan. Hanya cuman sedikit, hanya cuman tunggul kecil aja. Nah, saudara, itu bagi Tuhan nggak ada masalah. Iman yang sekecil atau sebesar biji sesawi, hanya sekecil biji sesawi, nggak ada masalah. Kenapa? Imanmu hidup. Jadi yang penting itu apa? Bukan besarnya iman, kecilnya iman, tetapi adalah hidup atau tidak. Nah, dikatakan dalam debu ia akan hidup. Jadi iman kita akan hidup, nah, akan dihidupkan oleh kehidupan Kristus itu. Jadi waktu iman kita sudah putus asa, sudah buntu, sudah kemudian bingung, pengong gitu kan, sudah nggak bisa tahu mau kemana, berdiam diri. Nah, di situ kita harus memiliki satu keyakinan apa? Nanti aku mendapatkan segala galanya dengan sempurna. Dunia ini belum bisa menerima itu. Tubuhku dan semua belum bisa menerima. Tapi nanti Tuhan akan berikan itu. Dan kemudian waktu kita percaya seperti itu, maka seluruh hidup kita itu kemudian mengalir kepada sukacita surgawi yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Jadi waktu Ayub melihat Allah dalam segala perkara hidupnya dan dia kemudian dipulihkan oleh Tuhan, dia sudah tidak bisa dikalahkan lagi dengan penderita, dengan apapun, karena dia sudah mengalaminya. Nah, jadi Tuhan meminta kita waktu seseorang sudah juara lari, seseorang bertanding juara lari, waktu dia sudah memenangkan pelarian, apakah perlu dia bertanding ulang untuk menjadi juara lagi? Nggak perlu. Kenapa? Dia hanya mempertahankan. Jadi bukan mencari juara, dia mempertahankan supaya dia tetap menang. Nah, di dalam kita mempertahankan itu, Roh Kudus yang menjamin kita, firman Tuhan menjadi terang kita,
dan dengan kuasa perkara-perkara yang begitu luar biasa, Tuhan mengatakan, Immanuel, aku menyertai engkau. Yang kedua, saudara, di dalam kesadaran kita yang fana, maka Tuhan memberikan kita satu kesadaran iman kita, pengetahuan yang kekal. Jadi iman itu akhirnya menjadi iman yang hidup. Kenapa? Karena kita memproyeksikan bahwa iman kita bukan hanya bergantung pada saat ini, yang terbatas ini, yang terpuruk, yang tertutup ini. Maka surat iman kita diberi pengetahuan, kesadaran yang kekal oleh Tuhan, menembus semua kelemahan-kelemahan itu yang ada. Nah ini ya. Jadi kalau kita lihat yang siapa itu Gehazi dan juga bujang daripada Elisa gitu kan, seringkali mengalami satu pemandangan yang tidak masuk akal. Ya. Elia mengatakan, lihat itu, sampai 7 kali bujangnya tuh lihat. Mana nggak hujan gitu. Dan Elia percaya, hujan, udah saya ngomong 3 tahun kering dan kemudian akan datang hujan. Dan ini sudah waktunya, kamu lihat. Dan bujang itu dengan matanya, dengan kepalanya, nggak ada gitu loh. Suruh datang lagi, naik ke atas, suruh kemudian ke bawah, naik lagi ke atas, sampai 7 kali. Dan kemudian bujang itu tetap dengan 7 kali. Dia belum bisa percaya, walaupun ada harapan sekecil, cuman kecil, awan yang cuman kecil. Bukan awan yang gede mau hujan, enggak, yang hitam, enggak. Cuma ada satu awan yang muncul dan jauh di sana, dia tetap nggak percaya. Tapi itu menjadikan Elia percaya seteguh-teguhnya. Kenapa? Karena dia tahu, walaupun tidak nampak, walaupun tidak ada harapan, begitu harapan kemudian muncul cuman kecil, itu pun Tuhan yang kasih. Nah di sini bedanya apa? Iman itu memiliki kesadaran ilahi, kesadaran kekal, saudara, itu menembus segala kelemahan kita. Dan dikatakan tanpa dagingku pun, nah ini artinya. Jadi iman yang sudah kehilangan seluruh dagingnya ini, harapan, dia tetap tidak mati. Nah itu iman. Iman apa? Iman ilahi. Iman yang berasal dari Allah. Ya, yang ketiga, saudara. Nah, di dalam kesementaraan yang seperti ini, maka manusia itu akhirnya bisa goyah dan kemudian melepaskan iman dan menjadi murtad dan semuanya. Itu orang-orang yang tidak mendapat jaminan. Tetapi orang mendapatkan jaminan seperti Ayub, akhirnya dia mengenal satu yang disebut sebagai penebus. Jadi ini semua menunjuk kepada siapa? Iman yang kesadaran ilahi, kesadaran kekekalan, terus kemudian penderitaan yang sementara, dan terbatasnya kita mengerti ini. Dan menuju kemana ini? Menuju satu pengakuan bahwa Tuhan adalah penebusku, Goel. Jadi kita kembali apa? Dibawa oleh Tuhan bahwa kamu dibawa untuk takluk, tunduk, dan menyembah, berlutut, dan mengakui Tuhan adalah berdaulat atas segala sesuatu. Ya. Dan disinilah satu pengharapan yang tidak bergantung pada keadaan. Iman Ayub tidak didasarkan pada situasi hidupnya dalam kondisi apapun. Tetapi keyakinannya itu, kesadaran ilahinya, pengetahuan yang kekal yang dia dapat dari firman pengalaman hidupnya itu. Dan membawa dia untuk datang kepada Goel. Pengharapan sejati bukanlah sekedar mengharapkan situasi membaik. Tetapi percaya situasi tidak jadi baik pun, saudara, Allah berdaulat dan tidak berubah. Terus bagaimana Pak kalau seperti ini? Tuhan punya rencana untuk anak cucu kita. Kita nggak tahu. Jadi kita harus melihatnya bukan berhenti pada hidup kita. Tapi bagaimana keluarga kita ke depan. Bagaimana Tuhan jamin sampai ke depan. Bagaimana pelayanan sampai ke depan. Nah itu penting ya. Jadi Tuhan berdaulat walaupun situasi nggak pernah membaik. Tuhan tetap berdaulat dan keadaan tidak berubah pun Tuhan tetap berdaulat. Dan siapa yang bisa mengubahkan? Ya hanya Tuhan. Itu Mazmur 19 ayat 14. Jadi Kristus sebagai Goel berbicara tentang penebus dan memberikan kepastian hidup yang kekal. Bagaimana dia memberikan itu? Dia memberikan 3 jaminan. Yang pertama adalah seluruh nyawa kita yang dihina, yang direndahkan akan ditinggikan. Yang diijak-ijak akhirnya diangkat, dimuliakan. Jadi orang yang menghina Ayub akhirnya akan dibinasakan oleh Tuhan. Ayub yang begitu terpuruk dimuliakan oleh Tuhan, dan mereka yang mengangkat diri yang sombong akhirnya dihancurkan oleh Tuhan. Nah ini semua, ini prinsip Alkitab ya. Dan dikatakan dengan jelas bahwa Allah membalas orang-orang yang menghina kita. Jadi saudara, kalau saudara dalam perkara rohani,
Saudara nggak perlu sakit hati dengan orang-orang yang menghina kita. Atau mungkin yang menyakiti kita. Biarin aja, kenapa? Tuhan berperkara semua dengan dia. Jadi kamu jangan ikut-ikut wilayah Tuhan. Kamu hanya ucapan syukur dan kamu terima apa yang Tuhan berikan pada kamu. Walaupun sangat menyakitkan sekalipun. Dan Tuhan akan ubahkan itu. Kalau kamu nggak percaya ini, ya kemalangan bagi kita. Ya. Jadi jelas bahwa Tuhan yang akan membela kita, termasuk nyawa dan darah kita. Yang kedua apa? Harta warisan seluruh keluarga kita yang kita berhak memiliki itu. Dan itu dicabut, baik itu harta warisan, anggota keluarga yang dalam sengsara, yang akan ditolong seperti Rut dengan Boaz itu kan. Dan sampai kepada benda-benda yang diambil orang, dicuri orang, hak-hak yang orang tertindas atas tanahnya yang Israel, itu Allah menjadi Goel. Allah yang akan membela. Dan disitulah Allah mengatakan segala sesuatu yang kamu pernah rugi, dirugikan karena melayani aku. Karena kamu semua itu sakit hatimu, kemudian patah hatimu, kecurangan-kecurangan yang kau terima, kejahatan yang kau terima, kegelapan yang kau terima, musibah yang kau terima. Semua akan diperhitungkan Tuhan dan akan dikembalikan Tuhan. Dan di dalam Roma 8:18. Melebihi dan melampaui segala kemuliaan yang tidak bisa dibandingkan, engkau menerima kemuliaan surga itu. Wah, saudara, itu luar biasa. Ini iman kita. Jadi bukan hanya di dunia ini, ada kemuliaan yang luar biasa. Ya, oke. Nah, kita akan menutup sekali lagi dengan satu kalimat ini ya. Coba kita lihat. Ya, perhatikan baik-baik. Satu kalimat ini. Ayat yang ke 37, Roma pasal 8:37. Tetapi dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin ya, aku yakin. Dikatakan bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, raja-raja, penguasa-penguasa, baik yang ada sekarang ataupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, apapun kuasa itu, yang baik yang di atas maupun di bawah, ataupun makhluk lain yang semua tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan Allah kita. Ya. Oke, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan, dan kita minta pertolongan